Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ilham Trioka dengan NIM 2011250077 dari Prodi PIAUD kelas 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan pembelajaran yaitu neuroscience dalam pembelajaran anak dengan dosen pengampu saya Bunda Eli Agustina MTPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi yang pernah saya pelajari dalam mata kuliah ini. Langsung saja pada bagian pertama yaitu yang saya ketahui yaitu mengenai pada pembahasan kita yang pertama ini membahas mengenai struktur dan fungsi otak. Dalam hal ini, otak itu sendiri merupakan struktur pusat pengaturan yang terletak di dalam rongga tengkorak atau kranium yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Nah, fungsi otak itu sendiri sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf. Pusat fungsi sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan pada tubuh manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum. Nah, di sini otak itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, terus yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, dan yang terakhir itu batang otak, brainstem. Nah, selanjutnya yang saya ketahui itu mengenai gelombang otak. Nah, dalam hal ini gelombang otak itu sendiri merupakan pola ritme berulang atau dari aktivitas saraf itu ke sistem saraf pusat dan impuls listrik di otak. Nah, biasanya bisa mengenai perilaku, emosi, pikiran seseorang dikomunikasikan antara neuron di dalam otak. Nah, dalam hal itu sendiri, fungsi gelombang itu yaitu dapat menyampaikan pesan antara sel sehingga otak dapat menjalankan fungsinya sebagai sistem saraf pusat. Nah, dalam gelombang otak ini terbagi dalam beberapa gelombang, yaitu gelombang gamma atau fokus, gelombang beta berpikir, gelombang alfa kesadaran, gelombang theta emosional, dan gelombang delta naluri. Nah, dalam hal tersebut, perubahan pola gelombang otak ini dapat dipengaruhi oleh kondisi mental atau pikiran seseorang. Selanjutnya, mengenai cara otak belajar itu sendiri biasanya melibatkan beberapa langkah, mulai dari memperhatikan informasi baru, terus juga bisa menyimpan informasi dalam memori jangka pendek, ataupun juga mentransfer informasi ke memori jangka panjang, dan kemudian mengambil informasi ketika diperlukan. Cara kerja otak manusia biasanya berlangsung saat proses pembelajaran, dikarenakan pada proses belajar itu otak menerima stimulus-stimulus yang akan diolah otak. Nah, jika dianggap penting, memori itu akan tersimpan dalam jangka waktu lama. Namun, jika tidak penting, maka stimulus itu hanya menyisakan jejak memori yang lemah, atau seperti hanya mengingat hal yang kecil padahal sudah mempelajari hal yang penting untuk disimpan. Nah, selanjutnya biasanya agar kita dapat meningkatkan cara kerja otak itu dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan seperti membaca, menulis, bersosialisasi, ataupun meditasi, juga dengan berolahraga itu juga bisa meningkatkan cara kerja otak. Nah, di sini ada yang saya ketahui yaitu mengenai memori, di mana memori sebagai proses mengodekan, menyimpan dan menarik kembali informasi. Nah, di sini ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan, yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan dan mereproduksikan. Nah, dalam hal ini jenis-jenis memori ada 4, yaitu memori sensor, memori jangka panjang, memori jangka pendek, dan memori kerja. Nah, adapun bagian otak yang dapat menyimpan memori yaitu hipokampus atau hipokampus. Nah, dalam bagian kecil ini di otak yang berperan penting dalam mengingat informasi baru dan menghubungkan emosi ke dalam ingatan tersebut. Dan biasanya kita itu sering lupakan
terhadap apa yang sudah kita pahami ataupun kita ingat. Dalam hal ini, lupa itu sendiri merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, beberapa proses bertanggung jawab atas kegagalan memori atau disebut lupa, yaitu pembusukan interferensi lupa karena ketergantungan pertanda, konsolidasi, dan percampuran. Nah, itu merupakan tanda-tanda kita lupa akan yang kita ingat. Itu tadi ada beberapa bagian yang terjadinya lupa dalam memori otak kita. Baiklah, itulah tadi penyampaian yang saya ketahui dari pembelajaran mata kuliah neuroscience dalam pembelajaran anak. Yang dapat kita pahami yaitu mengenai struktur dan fungsi otak, yang kedua yaitu tentang otak kanan dan otak kiri, dan yang ketiga itu gelombang otak, dan yang keempat itu mengenai cara belajar atau cara kerja otak, dan yang terakhir itu mengenai memori otak. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam video ini, dalam pembahasan ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.